Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus masjid, pengurus Dewan Masjid Indonesia, kaum muslimin, para aktivis masjid dimanapun Anda berada. Ada pertanyaan dari jamaah masjid yang ada hubungannya dengan persoalan manajemen masjid. Pak Ustadz, ada jamaah dulunya rajin ke masjid, selalu ke masjid, bahkan dia menjadi muazin di masjid. Tapi sudah beberapa tahun ini dia tidak bisa ke masjid karena dia stroke, nggak bisa dia berjalan. Namun kondisi sekarang sudah lebih baik. Dia sebenarnya sudah memungkinkan untuk beraktivitas, tetapi harus menggunakan kursi roda. Dia masih belum bisa pergi ke masjid karena harus kursi roda. Tidak ada anggota keluarganya yang bisa mendorong kursi roda. Bahkan di masjid juga tidak ada fasilitas untuk kursi roda bisa masuk. Bagaimana ini Pak Ustadz? Soalnya kalau ketemu dengan jamaah itu, dia suka menangis seperti ada kerinduan kepada jamaah yang lain, ada kerinduan kepada masjid. Maka jawab saya yang pertama, pengurus masjid bisa saja melakukan layanan antar jemput, sehingga jamaah yang sudah membutuhkan bantuan orang lain untuk mendorong kursi roda, ya ada tim dari masjid yang menjemputnya di rumah, mendorong kursi rodanya, mengantarnya ke masjid. Atau tidak mutlak harus pengurus masjid, tetapi kan bapak yang kena stroke itu kan punya tetangga. Tetangga dia mungkin juga pergi ke masjid. Sekalian berangkat saja. Sehingga diantar oleh tetangganya, nanti antar lagi pulangnya. Kan bisa begitu. Itu namanya melibatkan jamaah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Lalu yang kedua, fasilitas masjid tentu saja harus ada untuk disabilitas, untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, ini kan sering kalau kita mau ke masjid, kursi roda nggak bisa masuk. Karena kalau mau ke masjid, itu ada tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3 baru masuk ke area masjid. Maka di antara tangga itu harus dibuatkan jalur kursi roda. Sehingga kursi roda bisa masuk dan tim masjid itu bisa melayani kedatangan jamaah dari kursi roda. Ini sesuatu yang penting untuk mendapat perhatian pada zaman sekarang, sehingga meskipun orang punya keterbatasan, dengan semangatnya yang tinggi untuk sholat berjamaah di masjid, dia tetap mau sholat jamaah di masjid. Pengurus masjid harus memfasilitasi dan melayani. Mudah-mudahan dengan begitu jamaah kita yang belum ke masjid menjadi tersentuh hatinya. Ya Allah, Bapak itu pakai kursi roda masih semangat datang ke masjid. Lalu mengapa kita yang bisa jalan ke masjid, yang sehat, tidak juga mau berangkat ke masjid? Nah, dulu di masa kecil saya jadi ingat ada seorang yang matanya buta, rumahnya sekitar 1 kilo dari masjid. Dia kalau ke masjid naik kendaraan umum, naik oplet. Waktu itu naik oplet, masih ingat mungkin sinetron Sidul Anak Sekolahan, itu ada oplet, semacam angkot kalau sekarang. Dia naik oplet itu. Sopir oplet sudah tahu bahwa dia mau ke masjid pada hari Jumat, dan saya menunggu di depan, di pinggir jalan. Sehingga ketika dia turun dari oplet, saya kemudian menuntunnya menuju masjid.
Nanti sepulang dari sholat Jumat, saya mengantar lagi untuk dia bisa naik oplet. Dengan cara begitu, ternyata saya dikasih upah. Dan sebagai anak-anak, saya senang dapat upah. Tapi juga saya mendapatkan manfaat, karena dengan begitu saya menjadi tersentuh, termotivasi. Bapak yang tua, matanya buta, mau ke masjid meskipun harus naik oplet. Kenapa kita tidak? Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua agar pengurus masjid memberikan pelayanan terbaik kepada semua komponen jamaahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.